Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak ada yang menduga yang kamu miliki ini buat mereka terdiam membisu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Swords, ada Page of Wands, ada Strength, ada Eight of Swords, dan di sini ada The Chariot. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Swords. Saya merasakan di sini sepertinya banyak orang yang nggak nyangka, banyak orang yang nggak menduga ya. Ini bisa tentang kenaikan atau pencapaian atau perubahan yang drastis dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang kamu memiliki kekuasaan. Kamu memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang miliki, dan bisa saja kamu memiliki sesuatu hal yang buat mereka terdiam membisu. Ini tentang orang-orang yang dulunya pernah merendahkan kamu, pernah memandang kamu sebelah mata, karena untuk sebagian kamu ya keadaan kamu di masa lalu itu boleh dikatakan sangat dalam penderitaan ya. Jadi mungkin di sini ada jalannya, ada yang digariskan, ada yang ditakdirkan menjadi milik kamu. Oke, ini tentang orang-orang yang pernah dulunya merendahkan. Oke, dan mereka terguncang. Mereka terguncang, gak nyangka ternyata kamu sosok yang hebat, luar biasa, gak bisa dipengaruhi, dan tidak lagi bisa orang semena-mena terhadap kamu, atau tidak lagi bisa dihancurkan. Oke, kamu punya sesuatu hal di sini. Kamu punya sesuatu hal yang buat mereka gak bisa ngapa-ngapain. Buat mereka itu terdiam. Karena mungkin ada yang gak suka juga ya. Gak suka dengan hidup kamu yang mungkin saat ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Ada yang mungkin meragukan, ada yang mungkin fitnah juga di sini. Padahal di sini ini adalah sesuatu hal yang memang kamu perjuangkan sebelumnya. Cuman orang gak tahu aja. Ya orang tahu cuman kamu dalam keterpurukan, tapi mereka gak pernah tahu saat itu kamu berproses menjadi seseorang yang tangguh, kuat, dan mampu mencapai apa yang kamu inginkan.
Oke, jadi nggak ada yang nyangka, nggak ada yang menduga yang dulunya kamu bukan siapa-siapa, sosok yang dipandang sebelah mata, tetapi ternyata perubahan besar itu ada dan nyata untuk kamu. Oke. Ada Page of Wands. Di sini kamu sudah tidak lagi menutup diri atau berpura-pura atau menyembunyikan sesuatu hal yang enggak. Kamu sudah lebih apa adanya. Oke, apa adanya, memperlihatkan apa adanya kamu. Sudah tidak terlalu ya mungkin terlalu menjaga perasaan orang. Oke, mungkin masih sungkan untuk memperlihatkan apa yang kamu miliki karena mungkin masih jaga perasaan orang. Tapi kayaknya sekarang udah nggak seperti itu, karena kadang orang menilai tentang apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Bukan berarti menyombongkan diri ya, karena terkadang dengan hal-hal itu yang buat mereka itu terdiam. Oke, kayaknya itu juga adalah salah satu cara ya, buat orang-orang yang dulunya merendahkan kamu itu bisa terdiam. Jadi saat ini kamu sudah tidak menyembunyikan apa-apa lagi, kamu sudah all out. Oke, memperlihatkan apa yang kamu miliki, bukan membanggakan, tidak. Tapi kadang dengan itu juga orang baru bisa menghargai kamu. Dengan apa yang kamu miliki, dengan kekuasaan, itu. Orang nilai kamu ya ujung-ujungnya karena itu. Karena jika kamu ya mungkin menyembunyikan, masih jaga perasaan orang, tidak mungkin terkesan tidak mau menyombongkan diri, ya kamu akan terus direndahkan. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang mungkin tidak mempermasalahkan hal itu ya, tidak mempermasalahkan, tapi ada juga sebagian kamu yang pastinya ingin dihargai. Tidak mau ya mungkin terus dipandang sebelah mata, atau mungkin tidak dianggap. Ini bisa juga ya, tidak dianggap ya, bisa dalam sebuah hubungan, ya mungkin dalam sebuah rumah tangga, ada pihak keluarga dia yang mungkin tidak setuju dengan kamu, yang mungkin tidak menganggap kamu. Oke, tapi di sini kamu akan menunjukkan siapa diri kamu, yang buat mereka itu terdiam. Ada yang mungkin ada ipar, mungkin di sini ada mertua. Ini untuk sebagian kamu ya, atau mungkin ada pihak keluarga yang lain yang mungkin tidak menghargai kamu, yang mungkin mereka menganggap kamu hanya apa ya, seseorang yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi di sini kamu mampu memperlihatkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Gak ada yang menduga ternyata di sini kamu punya sesuatu hal yang buat mereka terdiam, yang mungkin selama ini mereka menganggap kamu bukan apa-apa, hanya mungkin pelengkap saja. Tapi di sini kamu buktikan kamu punya potensi, kamu punya sesuatu hal yang buat mereka terdiam. Ini bisa tentang pekerjaan, atau di sini kamu bisa menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa ya. Itu yang saya rasakan di sini. Ada strength. Kayaknya memang pencapaian kamu ini memang banyak apanya ya, jalannya itu banyak lika-likunya untuk sampai di titik itu banyak ya. Atau untuk sampai di titik ini banyak yang menguras emosi, perasaan, pikiran. Dan mungkin dengan penilaian orang, dengan perkataan orang yang mungkin nyakitin perasaan kamu, yang buat kamu jadi seperti ini. Jadi lebih kuat ya, jadi lebih kuat. Jadi lebih bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kamu. Ya artinya kamu memandang semua penilaian atau perkataan orang itu sebagai motivasi, tidak sebagai sesuatu hal yang membuat kamu semakin dalam keterpurukan, enggak. Tapi stigma orang, pandangan negatif orang, penilaian orang terhadap kamu, itu membuat kamu jadi lebih kuat dan lebih tangguh dan ingin membuktikan bahwa di sini kamu mampu melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Oke, itu. Saya lihat kamu mampu membuktikan siapa diri kamu yang sebenarnya. Ya pada akhirnya mereka juga nggak akan bisa lagi merendahkan kamu ya.
mereka juga nggak akan bisa lagi mempengaruhi kamu atau menghancurkan kamu. Artinya mereka saat ini ya cuma bisa diam, kaget, nggak nyangka. Ada Eight of Swords di sini. Dan memang saya melihat kamu juga pernah terjerat ya, terjebak dengan situasi atau hubungan yang mungkin toksik atau manipulatif. Entah itu hubungan pertemanan, hubungan asmara, atau partner. Ini bisa tentang ada yang nipu kamu, ada yang mungkin di sini menjerat kamu. Oke, ada yang mungkin musuh dalam selimut di sini. Ada yang diam-diam ingin melihat kehancuran kamu, ingin menjerat kamu ya, ingin menipu, memanfaatkan. Ada kayaknya entah itu teman, partner, atau hubungan yang mungkin berkedok membuat kamu dulu itu jatuh cinta terhadap dia, berkedok cinta, tapi ujung-ujungnya dia memanfaatkan, dia menjerat. Oke, jadi hati-hati terhadap hal-hal yang seperti itu, karena saya merasakan ada sebagian kamu yang sedang dalam posisi ini, atau mungkin ini sudah berlalu ya, ini sudah berlalu, dan semoga kedepannya ini tidak terjadi. Ada The Career, dan saya melihat di sini kamu sudah lebih memahami ya, kalau kita berada di atas itu akan dipuja-puja, itu akan disanjung-sanjung. Tapi di saat kita berada di bawah pastinya akan direndahkan dan dipandang sebelah mata. Itu hal yang wajar dan hal yang normal terjadi dalam kehidupan. Dan mungkin di sini ini saatnya kamu dipuja-puja. Ini saatnya kamu disanjung-sanjung. Karena apa yang kamu miliki, karena perubahan dalam kehidupan kamu. Orang yang dulunya merendahkan kamu tiba-tiba mendekat ke kamu untuk bisa memuja dan menyanjung kamu. Karena apa yang kamu miliki, bisa meminta bantuan terhadap kamu, ada kepentingan pribadi terhadap kamu. Jadi ini adalah perjalanan hidup yang kadang naik turun ya. Kadang gak akan selamanya juga kita berada dalam keterpurukan, gak akan selamanya juga kita dipandang sebelah mata. Bisa saja keadaan itu akan berbalik ya. Orang yang dulunya merendahkan kamu ya tiba-tiba minta bantuan sama kamu, atau tiba-tiba minta maaf sama kamu, bisa aja. Jadi ada yang terguncang di sini, orang yang nggak nyangka ternyata perubahan besar itu ada untuk kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada spiritual value, ada leadership, ada anxiety about, ada reaction, dan di sini juga ada have fight in. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah lebih kayak lebih spiritual, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya mungkin banyak hal yang terjadi yang mungkin di luar kendali, banyak hal terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau di luar ekspektasi ya. Itulah hal yang membuat kamu jadi lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan yang akan kamu ambil. Karena kamu gak mau salah lagi, kamu gak mau menyesal lagi untuk setiap pilihan, untuk setiap langkah, untuk setiap keputusan. Karena apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan saat ini, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Dan saya melihat di sini, kamu akan lebih tahu arah kamu itu mau kemana. Kamu menjadi pemimpin ya di sini. Yang penting yang salah satunya memimpin kehidupan kamu, mengarahkan kehidupan kamu. Arah kamu itu kamu udah tahu. Kamu yang jadi nakodanya, kamu yang mau kemana hidup kamu akan diarahkan. Dan di sini kamu sudah lebih tahu ya
Apa yang harus kamu lakukan? Untuk bisa memperbaiki kah? Untuk bisa mencapai kah? Untuk bisa melindungi kah kehidupan kamu? Meskipun dalam setiap hal yang kamu lakukan, terkadang ada khawatir-khawatirnya, ada yang mungkin ketakutan yang berlebihan di sini, takut gagal karena mungkin pernah gagal, takut salah karena mungkin pernah melakukan kesalahan, takut menyesal karena pernah menyesali. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Sebenarnya itu wajar ya tentang ketakutan, tapi jangan sampai ketakutan yang mengendalikan diri kamu. Kamu yang harus mengendalikan ketakutan itu. Jika kamu sudah berani untuk mengendalikan ketakutan dan kekhawatiran, artinya semua itu akan terkalahkan dengan keberanian. Artinya kamu akan mampu untuk melangkah, dan bisa saja hal yang luar biasa, hal yang hebat itu akan benar-benar kamu temukan. Oke, jadi di sini memang di saat kamu berada di atas itu banyak pengaruh yang nggak baik juga, banyak pengaruh yang negatif. Semakin tinggi, semakin baik kehidupan kamu, semakin kamu punya segala-galanya, itu ujian dan cobaannya itu juga akan makin banyak. Oke. Banyak yang orang ngasih pengaruh yang gak baik, banyak orang yang mendekat hanya ingin memanfaatkan, banyak hal yang seperti itu. Tapi di sini kamu sudah lebih tahu ya, kayaknya kamu sudah lebih punya feeling kalau ini baik gak untuk kamu. Artinya sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran, untuk lebih logika, untuk lebih realistis, untuk tidak terlalu terbawa perasaan atau suasana. Artinya kamu harus lebih berpikir realistis. Apakah ini baik atau tidak? Intinya lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang terbaik. Baik dalam sebuah pertemanan, atau mungkin partner dalam berbisnis, atau dalam sebuah hubungan. Itu bisa saja. Jadi di sini saya melihat memang untuk sampai di titik ini, untuk bisa memiliki sesuatu hal yang bikin orang itu terdiam, memang kadang banyak prosesnya ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Tapi kamu punya energi yang positif, aura yang positif untuk bisa melewati semua itu. Meski kayaknya langkah kamu itu kadang maju mundur ya, kadang ada ragu-ragunya, ada takutnya. Tapi itu proses untuk kamu lebih kuat, untuk lebih bisa berani, untuk lebih bisa yakin terhadap apa yang sudah kamu pilih. Intinya kamu harus jujur dulu terhadap diri kamu sendiri. Oke, jadi jangan ada lagi keraguan, tetapkan pilihan kamu terhadap apapun. Oke, yakin apa yang kamu pilih itu artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi ujian atau cobaan, dan tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.